Kisah ini terjadi sekitar tahun 2010. Terminal bus di wilayah Tegal masih ramai sejak pagi hingga malam. Di salah satu sudut terminal, Ipung berdiri sambil mengamati arus penumpang yang datang dan pergi. Ia sudah terbiasa berada di tempat itu. Sejak lama, terminal menjadi ruang hidupnya, tempat mencari rejeki serabutan, sekaligus tempat mendengar berbagai cerita orang-orang yang sedang terjepit hidup. Ipung bukan calo, bukan juga supir. Ia lebih sering membantu orang mengangkat barang, mencarikan kendaraan, atau sekadar menemani penumpang yang kebingungan. Dari situ, ia kerap mendapat sedikit uang atau sekadar rokok. Namun yang paling sering ia dapatkan adalah cerita tentang kegagalan, utang, perceraian, dan keputusasaan. Siang itu, perhatian Ipung tertuju pada sepasang suami istri yang duduk agak menjauh dari keramaian. Pakaian mereka sederhana, wajah keduanya tampak lelah. Sang suami berusia sekitar 40 tahun, tubuhnya kurus dengan mata cekung. Istrinya duduk di sampingnya, lebih banyak diam, memeluk tas kecil yang terlihat usang. Dari bahasa tubuh mereka, Ipung bisa menebak bahwa pasangan itu sedang berada di titik terendah hidup mereka. Awalnya Ipung tidak berniat mendekat. Ia sudah terlalu sering melihat orang-orang seperti itu. Namun entah kenapa, tatapan pria itu beberapa kali tertuju kepadanya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Hingga akhirnya, pria itu berdiri dan mendekat. Nama pria itu Pak Jaya. Ia bercerita panjang lebar tentang hidupnya yang hancur. Dulu ia memiliki usaha konveksi kecil yang cukup berjalan. Ia punya beberapa mesin jahit, karyawan, dan pesanan tetap. Namun perlahan, usahanya runtuh. Pesanan berhenti, utang menumpuk, mesin dijual satu persatu, hingga akhirnya tidak ada yang tersisa. Istrinya sesekali mengangguk, matanya tampak berkaca-kaca. Mereka sudah mencoba berbagai cara, pinjam ke saudara, ke bank, bahkan ke rentenir. Semua berujung sama, mereka tidak lagi punya pilihan. Ipung mendengarkan tanpa banyak menanggapi. Ia sudah hafal pola cerita seperti ini. Namun ada satu hal yang membuatnya sedikit terkejut. Pak Jaya menyebut ingin mencari jalan pintas. Ia tidak menyebutkannya secara gamblang, tapi arah pembicaraannya jelas. Ia menyinggung tentang ritual, tentang orang-orang yang mendadak kaya, dan tentang tempat yang tidak sembarangan orang bisa datang. Ipung langsung paham. Pesugihan. Mendengar itu, Ipung merasa tidak nyaman. Ia tahu cerita-cerita semacam itu bukan sekadar rumor. Beberapa tahun sebelumnya, ia pernah menemani seseorang ke sebuah tempat yang sama. Ia tidak terlibat langsung, hanya mengantar dan menunggu. Tapi apa yang ia lihat dan rasakan saat itu masih membekas hingga sekarang. Karena pengalaman itulah, Ipung awalnya menolak. Ia tidak ingin kembali terlibat dengan hal-hal yang berbau ritual dan perjanjian gaib. Namun Pak Jaya terus memohon, bukan dengan paksaan, melainkan dengan raut wajah putus asa yang sulit diabaikan. Ia berkata, ini adalah kesempatan terakhir. Jika gagal, ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Istri Pak Jaya tetap diam, tapi dari sorot matanya terlihat jelas bahwa ia juga setuju. Keputusasaan telah menutup rasa takut mereka. Ipung akhirnya mengalah. Ia tidak menjanjikan apapun. Ia hanya bersedia mengantar dan menunjukkan arah. Selebihnya, ia tidak ingin ikut campur. Pak Jaya langsung terlihat lega, seolah baru saja menemukan secerah harapan. Perjalanan direncanakan beberapa hari kemudian. Mereka menggunakan mobil sewaan yang kondisinya sudah tidak terlalu bagus. Sejak awal, suasana perjalanan terasa aneh. Ipung tidak bisa menjelaskan secara logis, tapi ada perasaan tidak enak yang terus mengikutinya. Belum jauh dari kota, ban mobil mendadak kempes. Mereka berhenti, mengganti ban, lalu melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, di jalan yang sama, ban kembali kempes. Padahal ban cadangan baru saja dipasang. Tidak ada paku, tidak ada benda tajam di jalan. Kejadian itu membuat suasana di dalam mobil semakin tegang. Istri Pak Jaya mulai terlihat gelisah. Ia lebih sering menunduk dan memejamkan mata.
Udara di dalam mobil terasa panas meski jendela terbuka. Ipung merasakan tengkuknya merinding seperti ada yang mengawasi sejak tadi. Saat mereka melewati kawasan hutan yang cukup sepi, Ipung sempat melihat sesuatu di antara pepohonan. Sekilas, sosok itu menyerupai istri Pak Jaya. Pakaian yang dikenakan sama, rambutnya sama. Sosok itu berdiri diam di pinggir jalan, menatap mobil mereka. Ipung refleks menoleh ke kursi belakang. Istri Pak Jaya masih duduk di sana, memeluk tasnya, matanya terpejam. Saat Ipung kembali menoleh ke arah hutan, sosok itu sudah tidak ada. Ipung tidak mengatakan apapun. Ia memilih diam. Ia tahu, jika ia membuka mulut, ketakutan di dalam mobil akan semakin jadi. Namun sejak saat itu, perasaan tidak enak di dadanya semakin kuat. Mereka akhirnya menyeberang menuju Pulau Nusa Kambangan. Tempat itu terkenal bukan hanya karena lembaga pemasyarakatannya, tapi juga karena cerita-cerita gelap yang beredar di masyarakat. Banyak orang percaya pulau itu menyimpan kekuatan lain yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Setibanya di lokasi tujuan, suasana langsung berubah. Udara terasa berat, sepi, dan menekan. Tidak ada suara burung, tidak ada angin yang berhembus bebas. Hanya sunyi yang terasa menempel di kulit. Istri Pak Jaya tiba-tiba jatuh terduduk. Tubuhnya bergetar, nafasnya tersengal-sengal. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Dari mulutnya keluar suara lirih yang bukan seperti suara orang berbicara biasa. Suaranya berat dan terputus-putus. Ipung mundur beberapa langkah. Ia sadar, apa yang ia khawatirkan sejak awal benar-benar terjadi. Mereka sudah masuk terlalu dalam. Ritual dilakukan malam itu juga. Ipung tidak ikut mendekat. Ia menunggu di jarak yang cukup jauh, tapi masih bisa melihat cahaya redup dan bayangan orang-orang yang bergerak. Bau kemenyan bercampur tanah basah terasa sampai ke tempatnya berdiri. Ia hanya tahu satu hal pasti, bahwa sesuatu telah disepakati malam itu. Beberapa jam kemudian, Pak Jaya kembali dengan wajah yang sulit dibaca. Antara lega, takut, dan tidak percaya. Tidak lama setelah itu, muncul 3 karung besar berisi uang. Uang kertas dalam jumlah yang tidak masuk akal. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Ipung hanya memandang dari jauh. Tidak ada rasa senang di hatinya. Yang ada justru perasaan semakin berat, seolah ada beban tak terlihat yang ikut menempel sejak malam itu. Ia tidak tahu bahwa apa yang dimulai di Terminal Tegal hari itu bukan sekadar perjalanan mencari uang. Itu adalah awal dari rangkaian peristiwa mengerikan yang akan menelan nyawa, menghancurkan keluarga, dan meninggalkan teror yang bahkan kematian pun tidak mampu mengakhiri. Setelah ritual malam itu selesai, tidak ada perayaan apapun. Tidak ada tawa, tidak ada rasa lega yang utuh. Yang tersisa hanya keheningan dan perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Ipung memilih menjauh sejak awal. Ia tidak ikut menyentuh uang itu, bahkan tidak mendekat. Dari tempatnya berdiri, ia hanya melihat 3 karung besar diletakkan di tanah, seolah memang sudah ada di sana sejak lama. Pak Jaya berdiri lama di depan karung-karung itu. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja keluar dari mimpi buruk, tapi belum sepenuhnya terbangun. Istrinya masih lemas, duduk di tanah dengan nafas berat. Tatapannya kosong, seolah pikirannya tertinggal di tempat lain. Malam semakin larut. Udara di sekitar lokasi terasa dingin meski tidak ada angin. Ipung merasa dadanya sesak. Ia tahu, sejak uang itu muncul, keadaan tidak akan pernah kembali normal. Tidak ada uang yang datang tanpa konsekuensi, apalagi di tempat seperti ini. Mereka bermalam di penginapan sederhana sebelum kembali ke Tegal keesokan harinya. Sepanjang malam, Ipung sulit tidur. Ia beberapa kali terbangun karena mendengar suara langkah di luar kamar, padahal lorong tampak kosong saat ia mengintip. Jam dinding berdetak terlalu keras, seolah menghitung waktu menuju sesuatu yang tidak terlihat. Di kamar lain, istri Pak Jaya kembali mengalami gangguan. Tubuhnya bergetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia mengigau tanpa arah. Dari mulutnya keluar kalimat-kalimat yang tidak jelas, menyebut kata janji dan bayaran.
Pak Jaya hanya bisa duduk menatap istrinya, wajahnya tegang dan matanya merah karena tidak tidur. Pagi hari datang dengan suasana yang tetap terasa berat. Matahari bersinar, tapi cahayanya tidak membawa rasa hangat. Ipung merasa seperti membawa sesuatu yang menempel di punggungnya sejak dari pulau itu, sesuatu yang ikut pulang bersama mereka. Perjalanan kembali ke Tegal berlangsung lebih lancar, tapi tidak sepenuhnya normal. Beberapa kali Ipung merasa ada yang duduk di kursi kosong di belakang. Bau tanah basah dan anyir muncul sesaat, lalu menghilang. Setiap kali Ipung menoleh, tidak ada siapapun di sana. Setibanya di rumah masing-masing, mereka berpisah tanpa banyak bicara. Pak Jaya berjanji akan menghubungi Ipung jika ada perkembangan. Ia juga menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Ipung menerima dengan perasaan tidak enak. Jumlahnya cukup besar untuk ukuran orang seperti dirinya. Namun ia tidak tahu bahwa uang itu bukan berasal dari karung-karung ritual, melainkan dari pinjaman baru yang diambil Pak Jaya dengan bunga mencekik. Hari-hari berikutnya kehidupan Pak Jaya berubah drastis. Dalam waktu singkat, ia melunasi utang-utang lama. Ia membeli mesin jahit baru, menyewa kembali tempat usaha, dan memanggil mantan karyawannya. Bisnis konveksi yang sempat mati perlahan hidup kembali, bahkan berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Uang seolah tidak pernah habis. Pesanan datang bertubi-tubi. Pak Jaya membeli mobil, memperbaiki rumah, dan mulai hidup seperti orang berada. Di mata orang-orang sekitar, ia terlihat seperti contoh orang yang bangkit dari keterpurukan. Namun di dalam rumahnya sendiri, suasana berbeda. Istrinya sering sakit tanpa sebab jelas. Ia mengeluh pusing, dada sesak, dan mimpi buruk hampir setiap malam. Ia sering terbangun sambil menangis, tubuhnya dingin dan gemetar. Beberapa kali ia merasa seperti ada yang berdiri di sudut kamar, menatapnya tanpa suara. Anak mereka, seorang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar, juga mulai berubah. Ia sering murung, mudah marah, dan menolak tidur sendirian. Ia mengaku sering melihat bayangan hitam di kamar mandi dan mendengar suara langkah di malam hari. Pak Jaya menganggapnya hanya ketakutan anak-anak. Ipung mendengar kabar tentang kesuksesan Pak Jaya dari orang lain. Awalnya ia ikut senang, tapi rasa itu tidak bertahan lama. Setiap kali mendengar nama Pak Jaya disebut, perasaan tidak nyaman muncul. Ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat tanah terbuka, uang berserakan, dan tangan-tangan hitam keluar dari dalamnya. Suatu malam Ipung terbangun dengan napas terengah-engah. Di ujung kamarnya ia melihat bayangan seseorang berdiri. Bayangan itu diam, tidak bergerak. Saat Ipung menyalakan lampu, bayangan itu lenyap. Sejak malam itu, Ipung mulai jarang tidur nyenyak. Sementara itu kejadian aneh semakin sering terjadi di rumah Pak Jaya. Peralatan elektronik rusak sendiri. Bau busuk muncul tiba-tiba di beberapa sudut rumah, terutama di dekat kamar anaknya. Air kamar mandi kadang berubah keruh, seperti bercampur lumpur. Puncaknya terjadi beberapa bulan setelah ritual. Anak Pak Jaya jatuh sakit secara mendadak. Awalnya hanya demam biasa, namun dalam hitungan jam, kondisinya memburuk. Kulitnya berubah kebiruan, muncul lepuhan-lepuhan kecil di tubuhnya. Bau tidak sedap mulai tercium meski anak itu masih hidup. Pak Jaya membawa anaknya ke rumah sakit. Dokter kebingungan. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan penyakit yang jelas. Kondisi anak itu terus menurun. Dalam waktu singkat, nyawanya tidak tertolong. Kematian anak itu mengejutkan banyak orang, namun yang paling mengerikan adalah kondisi tubuhnya setelah meninggal. Kulitnya tampak melepuh. Warnanya tidak wajar, bau busuk yang menyengat keluar dari tubuhnya, membuat perawat dan keluarga lain menutup hidung. Jenazah segera dibawa pulang untuk dimakamkan, namun proses pemakaman tidak berjalan normal. Saat liang lahat digali, tanah di sekitarnya terasa lembek dan basah, meski tidak turun hujan. Beberapa kali dinding lubang makam ambles sendiri. Air berwarna keruh menyembur keluar dari dalam tanah. Warga mulai berbisik-bisik, tidak sedikit yang merasa takut. Beberapa orang menolak mendekat. Bau busuk semakin kuat saat jenazah diturunkan ke liang lahat, seolah tanah itu sendiri tidak ingin menerima tubuh anak tersebut. Pak Jaya berdiri terpaku di samping makam, wajahnya kosong. Untuk pertama kalinya sejak ritual itu, rasa takut benar-benar menguasainya. Ia mulai menyadari bahwa apa yang didapatkan tidak datang tanpa harga.
Istrinya jatuh pingsan di dekat makam, tubuhnya kembali kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara tangisan yang bukan sepenuhnya miliknya. Beberapa orang harus menahannya agar tidak jatuh ke dalam liang lahat. Setelah pemakaman selesai, hujan turun deras tanpa angin. Air menggenang di sekitar makam anak itu. Beberapa jam kemudian, tanah makam kembali ambles, lebih dalam lagi dari sebelumnya. Air bercampur lumpur mengisi lubang itu, memunculkan bau busuk yang membuat warga menjauh. Sejak hari itu, rumah Pak Jaya berubah menjadi tempat yang sunyi dan mencekam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pembicaraan tentang bisnis. Istrinya sering merenung, menatap satu titik tanpa ekspresi. Pak Jaya mulai jarang keluar rumah. Ia merasa seperti terus diawasi, siang dan malam. Ipung mendengar kabar kematian anak Pak Jaya beberapa hari kemudian. Saat mendengarnya, tubuhnya lemas. Ia teringat peringatan yang tidak pernah diucapkan secara jelas malam ritual itu. Ia tahu ini baru permulaan. Uang masih mengalir, bisnis masih berjalan, namun sejak kematian anak itu, Pak Jaya tidak pernah merasa tenang. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kecil di rumahnya. Kadang terdengar suara anaknya memanggil dari kamar kosong. Waktu terus berjalan. Setelah kematian anaknya, Pak Jaya tidak langsung jatuh miskin atau kehilangan segalanya. Justru sebaliknya, uang masih mengalir deras. Usaha konveksinya berkembang pesat, jauh melampaui masa kejayaannya dulu. Pesanan datang dari berbagai kota, mesin jahit bertambah, karyawan bertambah, dan pabrik kecil itu berubah menjadi bangunan besar yang beroperasi siang dan malam. 6 tahun berlalu dalam kondisi seperti itu. Pak Jaya membeli rumah baru yang jauh lebih besar dari rumah lamanya. Mobil mewah terparkir di halaman. Kehidupan yang dulu hanya ia impikan, kini benar-benar berada di genggamannya. Di mata orang lain, Pak Jaya adalah simbol keberhasilan. Banyak yang iri, banyak pula yang diam-diam bertanya-tanya dari mana semua kekayaan itu berasal. Namun di balik tembok rumah megah itu, kehidupan Pak Jaya tidak pernah benar-benar tenang. Istrinya tidak pernah pulih sepenuhnya sejak kejadian di makam anak mereka. Tubuhnya masih sering sakit tanpa sebab jelas. Ia jarang keluar rumah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan rambutnya mulai memutih sebelum waktunya. Setiap malam ia tidur dengan lampu menyala. Jika lampu mati, ia akan terbangun sambil berteriak. Ia sering mengaku melihat anak mereka berdiri di depan pintu kamar. Tubuhnya basah seperti habis direndam air, kulitnya pucat kebiruan. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatap lama, lalu menghilang. Pak Jaya tidak pernah melihat langsung, tapi setiap kali istrinya mengalami hal itu, udara di rumah terasa berubah, dingin, berat, dan penuh tekanan. Pak Jaya sendiri mulai mengalami gangguan yang berbeda. Ia sering merasa ada yang berdiri tepat di belakangnya, terutama saat ia menghitung uang atau menandatangani dokumen bisnis. Beberapa kali ia mendengar suara napas berat di telinganya, padahal tidak ada siapapun di dekatnya. Di pabrik, beberapa karyawan mengeluh melihat bayangan hitam berjalan di antara mesin-mesin jahit saat malam. Ada juga yang mengaku mendengar suara anak kecil menangis dari ruang gudang. Pak Jaya menanggapi semua itu dengan keras. Ia tidak ingin cerita-cerita itu menyebar dan mengganggu bisnisnya. Namun, kejadian-kejadian aneh terus bertambah. Beberapa kali, mesin-mesin di pabrik rusak secara bersamaan tanpa sebab jelas. Benang kusut sendiri, jarum patah, dan listrik sering padam mendadak. Setiap kerusakan selalu terjadi di jam yang sama, mendekati tengah malam. Di rumah, bau busuk muncul tiba-tiba, terutama di ruang penyimpanan uang. Bau itu seperti bau bangkai bercampur tanah basah. Tidak peduli seberapa sering ruangan itu dibersihkan, bau tersebut selalu kembali. Ipung masih sesekali bertemu Pak Jaya selama 6 tahun itu, meski tidak sesering dulu. Setiap kali bertemu, Ipung merasa ada perubahan besar pada diri Pak Jaya. Wajahnya memang terlihat makmur, tapi matanya kosong. Senyumnya tidak pernah sampai ke mata. Tubuhnya lebih kurus, seperti orang yang terus-menerus kelelahan meski tidak kekurangan apapun. Ipung juga mengalami perubahan dalam hidupnya sendiri. Uang 15 juta rupiah yang ia terima dari Pak Jaya sempat ia gunakan untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Namun tidak lama kemudian,
ia didatangi orang-orang yang menagih utang. Barulah Ipung tahu bahwa uang itu berasal dari pinjaman rentenir atas nama Pak Jaya. Ipung merasa bersalah. Ia mengembalikan uang itu sedikit demi sedikit meski harus bekerja lebih keras. Sejak itu, hidup Ipung tidak pernah benar-benar tenang. Ia sering sakit, sering mimpi buruk, dan merasa seperti selalu diawasi. Beberapa kali Ipung bermimpi berada di sebuah tanah lapang yang basah. Di hadapannya ada lubang besar berisi air keruh. Dari dalam lubang itu, terdengar suara orang memanggil namanya. Saat ia mendekat, tangan-tangan hitam muncul dan menariknya ke dalam. Ia selalu terbangun sebelum tenggelam sepenuhnya. Memasuki tahun ke-6 setelah ritual, perubahan besar mulai terjadi. Suatu malam, Pak Jaya terbangun karena bau yang sangat menyengat. Bau itu bukan hanya di satu ruangan, melainkan memenuhi seluruh rumah. Bau tanah busuk dan cairan yang tidak bisa ia kenali. Istrinya menangis histeris di kamar mandi. Tubuhnya gemetar sambil menunjuk ke arah lantai. Dari sela-sela keramik kamar mandi, keluar air berwarna kecoklatan. Air itu kental dan berbau busuk. Tidak lama kemudian, air itu merembes ke ruang lain di rumah. Pak Jaya panik. Ia memanggil tukang, tapi saat mereka datang pagi harinya, air itu sudah menghilang. Lantai kembali kering, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak malam itu, gangguan semakin sering. Lampu pecah sendiri. Cermin retak tanpa sebab. Suara langkah berat terdengar di atap rumah setiap tengah malam. Kadang terdengar seperti sesuatu diseret perlahan. Puncaknya terjadi beberapa bulan kemudian. Suatu malam, api tiba-tiba muncul di pabrik. Tidak ada ledakan, tidak ada korsleting yang jelas. Api menyebar sangat cepat, melahap kain, mesin, dan seluruh bangunan. Para karyawan berlarian menyelamatkan diri. Dalam hitungan jam, pabrik yang dibangun selama bertahun-tahun itu rata dengan tanah. Tidak lama berselang, rumah Pak Jaya juga ikut terbakar. Api hampir bersamaan, seolah ada yang sengaja menyalakannya dari dua tempat berbeda. Pak Jaya dan istrinya berhasil keluar, tapi hampir semua harta benda mereka hangus. Tidak ada yang bisa menjelaskan penyebab kebakaran itu. Aparat hanya mencatatnya sebagai musibah. Namun Pak Jaya tahu ini bukan kebetulan. Setelah kejadian itu, istrinya menghilang. Awalnya Pak Jaya mengira istrinya pergi sementara karena trauma. Namun hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tidak ada kabar, tidak ada jejak. Barang-barangnya masih ada di rumah. Tidak ada tanda-tanda ia membawa uang atau pakaian. Pak Jaya melapor ke polisi, tapi hasilnya nihil, seolah istrinya lenyap begitu saja. Sejak saat itu Pak Jaya benar-benar sendirian. Kesehatannya memburuk dengan cepat. Tubuhnya sering demam, kulitnya mulai membiru di beberapa bagian. Bau tidak sedap kadang keluar dari tubuhnya, meski ia rutin mandi. Orang-orang mulai menjaga jarak. Ia tinggal di rumah kecil sisa kebakaran, di sekelilingi sisa-sisa puing. Setiap malam ia duduk termenung menatap kegelapan. Ia sering merasa ada yang duduk di sampingnya, meski kursi itu kosong. Beberapa kali tetangga melihat Pak Jaya berbicara sendiri di depan rumah. Mulutnya bergerak pelan, seolah menjawab seseorang yang tidak terlihat. Wajahnya tampak takut, tapi juga pasrah. Ipung mendengar kabar tentang kehancuran hidup Pak Jaya dari orang-orang sekitar. Saat mendengarnya, Ipung tidak merasa lega. Yang ia rasakan justru ketakutan yang semakin besar. Ia tahu cerita ini belum selesai. Dan benar saja. Beberapa waktu kemudian, Pak Jaya meninggal dunia di rumahnya dalam kondisi yang tidak wajar. Tubuhnya ditemukan terletak kaku. Kulitnya membiru, beberapa bagian melepuh. Bau menyengat keluar dari jasadnya, jauh lebih kuat dari bau mayat yang umumnya. Warga sekitar menolak mendekat. Tidak ada yang mau membantu memandikan jenazahnya. Bau itu terlalu menyiksa. Bahkan kain kafan yang dipersiapkan tidak mampu menahan bau busuk tersebut. Kematian Pak Jaya cepat menyebar ke lingkungan sekitar. Namun tidak seperti kematian pada umumnya, kabar itu tidak disambut dengan rasa duka.
Yang muncul justru ketakutan. Orang-orang yang selama ini mendengar cerita aneh tentang dirinya memilih menjaga jarak. Tidak sedikit yang yakin bahwa apa yang terjadi pada Pak Jaya bukan kematian biasa. Jenazah Pak Jaya masih terbaring di dalam rumah kecil sisa kebakaran. Tubuhnya kaku, kulitnya membiru di beberapa bagian, dan lepuhan-lepuhan muncul di lengan serta dada. Bau menyengat keluar dari tubuhnya, menusuk hidung siapapun yang mendekat. Bau itu bukan sekedar bau mayat, melainkan campuran antara bangkai, tanah busuk, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Keluarga jauh yang datang untuk membantu proses pemakaman tidak sanggup bertahan lama di dalam rumah. Beberapa orang muntah, sebagian lagi memilih keluar sambil menutup hidung. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah berubah keruh dalam hitungan menit, meski airnya baru diambil. Bau busuk tetap menempel, seolah berasal dari dalam tubuh Pak Jaya sendiri. Akhirnya, hanya sedikit orang yang bersedia membantu. Proses memandikan jenazah dilakukan dengan terburu-buru. Kain kafan dipersiapkan, namun bau menyengat tetap menembus lapisan kain. Beberapa orang mulai berbisik, menyebut nama Tuhan sambil menahan rasa takut. Ipung datang setelah mendengar kabar kematian Pak Jaya. Begitu menginjak halaman rumah itu, tubuhnya langsung merinding. Udara terasa berat dan pengap meski cuaca siang itu cerah. Ia mencium bau busuk yang sama seperti dalam mimpinya selama ini, bau yang membuat dadanya sesak. Ipung tidak masuk ke dalam rumah. Ia berdiri agak jauh, menunduk. Perasaan bersalah kembali menghantamnya. Ia merasa menjadi bagian dari awal semua ini, meski ia tidak pernah ikut melakukan ritual apapun. Jenazah Pak Jaya akhirnya dibawa ke pemakaman. Sepanjang perjalanan, bau busuk itu tetap tercium, bahkan saat mobil jenazah sudah tertutup rapat. Beberapa pengendara yang berpapasan menutup hidung tanpa tahu penyebabnya. Di area pemakaman, suasana semakin tidak wajar. Tanah di sekitar liang lahat terasa lembek meski tidak turun hujan. Saat penggali makam mulai menggali, tanah sering runtuh sendiri. Beberapa kali mereka harus memperbaiki lubang yang ambles tanpa sebab jelas. Begitu jenazah diturunkan, bau menyengat semakin kuat. Beberapa orang langsung menjauh. Ada yang memilih pergi tanpa menunggu prosesi selesai. Saat tanah mulai ditimbunkan, air tiba-tiba muncul dari dasar liang lahat. Air itu berwarna kecoklatan dan berbau busuk. Semakin banyak tanah dituang, semakin banyak air yang keluar. Warga mulai panik. Beberapa orang berteriak agar pemakaman dipercepat. Doa-doa dibacakan dengan suara gemetar. Setelah pemakaman selesai, tidak ada yang berani berlama-lama di area itu. Namun, teror tidak berhenti di situ. Malam pertama setelah pemakaman, tanah makam Pak Jaya ambles. Air kembali muncul dari dalam tanah, membentuk genangan kecil di atas makam. Bau busuk menyebar ke sekitar pemakaman. Keesokan paginya, warga yang melihat kejadian itu langsung menyebarkan kabar. Area makam menjadi sepi, tidak ada yang mau mendekat. Pada malam kedua, seorang warga yang rumahnya tidak jauh dari pemakaman melihat sosok berdiri di dekat makam Pak Jaya. Sosok itu tinggi, tubuhnya basah, dan berdiri diam menatap ke arah perkampungan. Wajahnya samar, tapi bentuk tubuhnya sangat mirip Pak Jaya. Warga itu langsung menutup pintu rumah dan tidak berani keluar sampai pagi. Malam demi malam, penampakan serupa terus terjadi. Selama 7 malam berturut-turut, sosok yang mirip Pak Jaya terlihat berjalan pelan di sekitar pemakaman, lalu menghilang di jalan menuju rumahnya yang lama. Kadang, sosok itu hanya berdiri diam di depan rumah, menunduk, seolah menunggu sesuatu. Tidak ada yang berani menegur atau mendekat. Ipung juga mulai merasakan gangguan yang lebih nyata. Setiap malam sekitar waktu yang sama, ia mencium bau busuk di depan rumahnya. Bau itu muncul tiba-tiba, lalu menghilang menjelang subuh. Beberapa kali ia mendengar suara langkah berat di teras, meski saat dicek tidak ada siapapun. Pada malam ketiga setelah pemakaman, Ipung bermimpi Pak Jaya berdiri di depan rumahnya. Wajahnya rusak, kulitnya terkelupas di beberapa bagian, matanya hitam tanpa putih. Sosok itu tidak berbicara, hanya menunjuk ke arah tanah di bawah kaki Ipung. Saat Ipung terbangun, lantai kamarnya basah oleh keringat dingin dan bau tanah busuk memenuhi ruangan. Keesokan harinya, Ipung mendengar kabar bahwa tanah makam Pak Jaya kembali ambles, lebih dalam dari sebelumnya. Air yang keluar kali ini lebih banyak. Beberapa orang menyebut air itu seperti mendidih pelan, meski tidak panas saat disentuh. Tokoh masyarakat setempat mulai khawatir. Mereka mengundang seorang ustaz untuk memimpin doa bersama di area pemakaman.
Malam itu, doa dibacakan dengan khusyuk. Untuk beberapa saat, suasana terasa lebih tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, sosok Pak Jaya kembali muncul. Kali ini lebih dekat ke rumah warga. Beberapa orang mendengar suara seperti orang mengerang pelan. Suara itu terdengar sedih, tapi juga menakutkan. Di rumahnya, Ipung merasakan tekanan batin yang semakin berat. Ia merasa tidak bisa lari dari semua ini. Rasa bersalah bercampur takut membuatnya sulit berpikir jernih. Ia mulai menyadari bahwa keterlibatannya, sekecil apapun, telah membuka pintu bagi sesuatu yang seharusnya ia tidak sentuh. Suatu malam, Ipung memberanikan diri pergi ke makam Pak Jaya bersama 2 warga lain. Mereka datang menjelang subuh. Bau busuk masih tercium. Air masih menggenang di atas makam. Saat mereka berdiri di sana, udara mendadak menjadi sangat dingin. Ipung merasakan dorongan kuat untuk pergi. Namun sebelum sempat melangkah, ia melihat bayangan berdiri di balik pohon. Bayangan itu tinggi dan diam. Saat mata Ipung menyesuaikan dengan gelap, ia yakin bahwa bayangan itu adalah Pak Jaya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap mereka. Perlahan, bau busuk semakin kuat. Salah satu warga langsung lari ketakutan. Ipung dan 1 orang lainnya ikut mundur. Jantung mereka berdegup kencang. Setelah kejadian itu, Ipung jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi selama beberapa hari. Dalam kondisi setengah sadar, ia sering mengigau. Ia menyebut nama Pak Jaya, Nusa Kambangan, dan kata utang berulang kali. Dalam benaknya, Ipung mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Perjanjian itu belum lunas. Dan bukan hanya Pak Jaya yang harus membayarnya. Teror ini belum mencapai puncaknya. Apa yang berjalan setiap malam itu masih mencari sesuatu atau seseorang untuk menyelesaikan bayaran terakhir. Setelah 7 malam penampakan itu, keadaan di lingkungan rumah Pak Jaya tidak pernah kembali normal. Warga hidup dalam ketakutan yang dipendam. Tidak ada yang berani membicarakan kejadian itu secara terbuka, tapi semua tahu. Setiap malam, ketika waktu mendekati tengah malam, pintu-pintu rumah ditutup rapat. Lampu teras dimatikan. Orang-orang memilih berdiam di dalam rumah, berharap apapun yang berkeliaran di luar tidak mendekat. Sosok yang menyerupai Pak Jaya masih sesekali terlihat. Tidak selalu setiap malam, tapi cukup sering untuk membuat warga yakin bahwa arwah itu belum pergi. Sosok itu tidak pernah masuk ke rumah siapapun. Ia hanya berdiri, terkadang berjalan pelan, lalu menghilang sebelum subuh. Ipung menjadi orang yang paling merasakan dampaknya. Sejak sakit setelah mendatangi makam, tubuh Ipung tidak pernah benar-benar pulih. Ia sering lemas, mudah pusing dan kehilangan nafsu makan. Bau tanah busuk kini tidak hanya muncul di malam hari, tapi juga kadang tercium di siang bolong tanpa sebab jelas. Beberapa kali, orang yang berpapasan dengannya ikut mencium bau itu dan menatap Ipung dengan wajah aneh. Ipung mulai dijauhi. Dalam tidurnya, mimpi buruk semakin jelas dan teratur. Ia selalu berada di tempat yang sama. Sebuah tanah lapang berlumpur dengan lubang besar di tengahnya. Air keruh menggenang di dalam lubang itu. Dari permukaannya, muncul gelembung-gelembung kecil seperti napas seseorang yang tertahan di bawah air. Di tepi lubang itu, Pak Jaya berdiri. Wajahnya tidak lagi utuh. Kulitnya terkelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging pucat di bawahnya. Matanya kosong, tapi tatapannya selalu mengarah ke Ipung. Sosok itu tidak pernah berbicara. Ia hanya menunjuk ke lubang, lalu ke arah Ipung. Setiap kali Ipung terbangun dari mimpi itu, dadanya terasa sangat sesak. Seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia mulai sadar bahwa peringatan itu bukan sekedar mimpi. Itu adalah tuntutan. Ipung mencoba mencari pertolongan. Ia mendatangi beberapa orang pintar yang dikenal di daerahnya. Namun hasilnya selalu sama. Ada yang menolak sejak awal begitu mendengar nama Nusa Kambangan. Ada pula yang hanya menggeleng dan menyarankan Ipung untuk banyak berdoa. Salah satu orang tua yang dikenal paham hal-hal gaib akhirnya berkata dengan jujur, apa yang terlibat dalam ritual itu bukan sekedar pesugihan biasa. Perjanjiannya panjang dan rumit.
Ada bayaran yang disepakati, tapi tidak pernah disebutkan secara jelas. Jika bayaran itu tidak dipenuhi dengan benar, maka akan diambil dengan cara lain. Dan biasanya, yang diambil bukan hanya pelaku utama. Ipung mulai mengingat detail-detail kecil yang dulu ia abaikan. Cara tokoh spiritual itu menatap Pak Jaya, kalimat peringatan yang diucapkan setengah menggantung, kondisi istri Pak Jaya yang langsung kerasukan. Semua itu kini terasa jelas. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi di makam Pak Jaya. Tanah makam ambles lebih dalam dari sebelumnya. Air yang keluar kali ini berwarna lebih gelap dan lebih kental. Bau busuknya menyebar hingga ke pemukiman terdekat. Warga melaporkan bahwa di malam hari, mereka mendengar suara seperti orang menggali dari dalam tanah. Tokoh masyarakat akhirnya sepakat untuk memindahkan makam Pak Jaya. Keputusan itu diambil dengan berat hati. Mereka berharap dengan memindahkan jasadnya ke tempat lain, teror bisa berhenti. Proses pembongkaran makam dilakukan pagi hari. Beberapa orang yang membantu mengenakan penutup hidung berlapis. Saat tanah dibuka, bau busuk langsung menyergap dengan kekuatan yang membuat beberapa orang muntah. Yang membuat semua orang terpaku adalah kondisi jenazah Pak Jaya. Meski sudah lama dikubur, tubuhnya tidak hancur seperti seharusnya. Kulitnya masih melekat, meski berubah warna dan dipenuhi cairan lengket. Air keruh menggenang di dalam liang lahat, seolah jasad itu terendam sejak awal. Beberapa orang langsung mundur ketakutan. Doa-doa dibacakan dengan suara bergetar. Jenazah kemudian dipindahkan ke tempat lain dengan proses yang dipercepat. Namun malam setelah pemindahan makam, teror justru semakin jelas. Sosok Pak Jaya kini tidak lagi terlihat di dekat makam lama. Ia muncul di depan rumah Ipung. Malam itu, Ipung terbangun karena suara langkah berat di teras. Bau tanah busuk sangat kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jantung Ipung berdegup kencang, tubuhnya kaku, keringat dingin mengalir di pelipis. Dari balik jendela, Ipung melihat sosok itu berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Bentuknya jelas, wajahnya rusak, tubuhnya basah, dan matanya menatap lurus ke dalam rumah. Sosok itu berdiri lama, tidak bergerak. Ipung tidak berani membuka pintu. Ia hanya bisa duduk di lantai, memeluk lutut, menahan napas. Beberapa menit kemudian, sosok itu menghilang begitu saja. Namun bau busuk masih tertinggal hingga pagi. Sejak malam itu, Ipung tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghindar. Ia memutuskan kembali ke Nusa Kambangan. Perjalanan itu ia lakukan sendiri. Tidak ada yang mau menemaninya. Begitu tiba di pulau itu, perasaan berat langsung menekan dadanya. Udara terasa sama seperti bertahun-tahun lalu. Sunyi, menekan, dan tidak ramah. Ipung mendatangi lokasi ritual lama. Tempat itu tampak tidak berubah. Tanahnya masih lembab, pepohonannya rapat, dan tidak ada suara kehidupan. Di tempat itulah Ipung akhirnya menyadari kebenaran yang paling menakutkan. Pak Jaya bukan satu-satunya yang terikat perjanjian. Siapapun yang membuka jalan, siapapun yang menjadi saksi, akan ikut tercatat. Ipung adalah bagian dari perjanjian itu sejak hari ia mengantar Pak Jaya. Di tempat itu, Ipung memohon agar semuanya dihentikan. Ia tidak meminta apapun, ia hanya ingin teror itu berakhir. Tidak ada jawaban yang datang dalam bentuk suara, namun udara di sekitarnya berubah dingin. Tanah di bawah kakinya terasa bergerak pelan. Setelah itu, Ipung tidak pernah terlihat lagi. Beberapa hari kemudian, warga Tegal dikejutkan oleh kabar hilangnya Ipung. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Rumahnya kosong, barang-barangnya masih ada. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Namun sejak Ipung menghilang, penampakan sosok Pak Jaya berhenti. Makamnya tidak lagi ambles, bau busuk menghilang. Malam-malam kembali sunyi, meski ketakutan masih tersisa di hati warga. Sebagian orang percaya bayaran terakhir telah diambil. Hingga kini, keberadaan istri Pak Jaya dan Ipung tidak pernah diketahui. Tidak ada jasad, tidak ada petunjuk. Mereka seperti lenyap ditelan sesuatu yang tidak kasat mata.
Cerita tentang pesugihan Nusa Kambangan itu masih beredar hingga sekarang, menjadi peringatan yang dibisikkan pelan dari mulut ke mulut, bahwa kekayaan instan selalu datang dengan harga, dan ketika harga itu tidak dibayar dengan benar, maka yang diambil bukan hanya harta, melainkan hidup satu persatu sampai lunas.